Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 pada video ini akan mempresentasikan mengenai teori kepribadian dari Rotter Michel. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok 8 ada saya sendiri, Salsabila Nugrah Purnama. Saya Fatma Fadzila. Saya Vina Zahra Fadiah. Saya Maya Nisa. Berikutnya ada biografi Julian Rotter. Beliau lulus dari Brooklyn College pada tahun 1937 dan mengambil graduate work dalam psikologi di University of Iowa dan Indiana University. Beliau juga menerima gelar PhD-nya dari Indiana University pada tahun 1941 dengan memberikan layanan sebagai psikolog pada US Army selama Perang Dunia Kedua. Rotter menerima sebuah posisi di Ohio State University di mana George Kelly adalah direktur program psikologi klinisnya. Yang menarik yakni dua teori yang menekankan kesadatan tekanan seharusnya berkembang pada lembaga yang sama, meskipun karya Kelly muncul bersamaan dengan karya Rotter. Selanjutnya ada teori Julian Rotter. Perilaku tidak terjadi dalam ruang hampa. Seseorang akan terus memberikan reaksi terhadap aspek-aspek lingkungan eksternal dan internalnya. Rotter dan juga Skinner sepakat bahwa sebagian perilaku bisa dipelajari. Rotter nampaknya melihat bagian luar dan dalam suatu organisme, yakni penguatan dan proses-proses kognitif dalam, guna menjelaskan perilaku. Rotter menyebut karyanya sebagai teori kepribadian, pembelajaran sosial, untuk menunjukkan kepercayaannya bahwa kita bisa mempelajari perilaku kita melalui sosial kita. Kita merasakan diri kita sebagai seseorang yang memiliki kesadaran, mampu mempengaruhi pengalaman kita, dan mengambil keputusan yang mengatur kehidupan kita. Kepribadian akan terus mengalami perubahan sebagai akibat dari penampakan pengalaman baru kita. Kepribadian juga memiliki tingkat stabilitas atau kontinuitas tinggi sebab dipengaruhi oleh pengalaman kita sebelumnya. Mengintegrasikan dua kecenderungan terpisah dan penting dalam riset kepribadian, teori-teori penguatan, dan teori-teori kognitif. Konsep-konsep dasar teori pembelajaran sosial yang pertama adalah potensi perilaku. Potensi perilaku mengacu pada kemungkinan bahwa perilaku tertentu akan terjadi dalam sebuah situasi tertentu. Ekspektasi pengharapan, yaitu kepercayaan individu bahwa dia berperilaku secara khusus pada situasi yang diberikan akan diikuti oleh penguatan yang telah diprediksikan. Yang ketiga, nilai penguatan reinforcement value adalah tingkatan pilihan untuk satu reinforcement sebagai ganti yang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maya. Konsep-konsep dasar teori pembelajaran sosial selanjutnya yaitu situasi psikologis. Kita secara terus-menerus memberikan reaksi pada lingkungan internal maupun lingkungan eksternal kita. Selanjutnya, masing-masing lingkungan ini secara konstan saling mempengaruhi yang lain. Kemudian, kebebasan bergerak. Harapan yang besar akan memberikan kebebasan bergerak yang luas. Sementara harapan yang kecil juga berakibat pada kebebasan bergerak yang sempit. Kemudian, tingkat tujuan minimal. Penguatan adalah suatu rangkaian yang terjadi terus-menerus, di mana rangkaian mulai dari penguatan yang sangat diinginkan hingga penguatan yang sangat tidak diinginkan. Kemudian ada motivasi perilaku. Rotter percaya bahwa semua perilaku memiliki aspek langsung, yaitu diarahkan untuk tujuan tertentu. Aspek perilaku kita secara langsung didapatkan dari efek-efek penguatan dan menjelaskan kemampuan kita untuk merespons secara selektif terhadap tanda-tanda lingkungan dan menunjukkan perilaku pilihan. Berikutnya, Rotter mengajukan 6 kategori kebutuhan, antara lain yang pertama pengakuan
status, kemudian proteksi, dependensi, dominasi, independensi, cinta dan afeksi, serta kenyamanan fisik. Selanjutnya ada biografi dari Walter Mischel. Walter Mischel lahir di Wina, Austria pada 22 Februari 1930 bersama kakaknya Theodor. Awalnya jadi filsuf, tumbuh di lingkungan kondusif, tak jauh dari rumah Freud. Saat perkuliahan, ia muak dengan dosen yang selalu mengajarkan teori psikologi melalui eksperimen tikus, yang menurutnya jauh dari manusia. Perkembangan psikologi sosial kognitifnya memuncak saat mengambil studi doktoral di Ohio State University pada 1953 sampai 1956. Kala itu di kampusnya terbagi menjadi dua kubu, kubu Julian Rother dan kubu George Kelly. Selanjutnya ada latar belakang teori sistem kepribadian afektif kognitif. Yang pertama ada paradoks, konsistensi. Yang kedua, interaksi antara situasi dan kepribadian. Yang ketiga, sistem kepribadian afektif kognitif. Yang keempat, prediksi perilaku. Dan yang kelima, variabel-variabel situasi. Paradoks konsistensi yaitu perilaku itu bergantung pada situasi. Ada kalanya siswa yang jujur malah menyontek saat ujian, padahal dia tidak pernah mencuri atau suka berbohong. Yang kedua, interaksi antara situasi dan kepribadian. Sebagian besar orang memiliki konsistensi tertentu dalam perilaku mereka. Walter terus menekankan bahwa situasi memiliki efek yang sangat penting pada perilaku. Dan yang ketiga, sistem kepribadian afektif kognitif. Sistem kepribadian afektif kognitif yang disebut juga sistem pemrosesan afektif kognitif adalah penyebab keberagaman perilaku seseorang dalam situasi yang berbeda. Keberagaman perilaku seseorang dalam situasi yang berbeda, walaupun sifatnya relatif stabil untuk waktu cukup lama. Prediksi perilaku. Jika kepribadian merupakan sistem stabil yang terus-menerus memproses informasi situasi eksternal dan internal, maka ketika individu menghadapi situasi berbeda, perilaku mereka bisa tetap atau berubah. Yang kedua, variabel-variabel situasi. Ketika pribadi yang berbeda bersikap dengan cara yang mirip, orang akan membentuk perilakunya sesuai situasi, namun perbedaan individual akan mengarah kepada perilaku yang beragam tergantung kebutuhan akan pekerjaan. Di sisi lain, kejadian yang sama menghasilkan respon yang berbeda. Selanjutnya ada unit-unit afektif dan kognitif. Yang pertama ada strategi pengkodean. Cara manusia mengkategorikan informasi yang diterimanya dari stimulasi eksternal. Yang kedua, beberapa kompetensi dan strategi pengaturan diri. Keyakinan terhadap apa yang bisa dilakukan berkaitan erat dengan kompetensi menurut Mischel 1990, mengacu pada susunan luas informasi yang diperoleh manusia. Ekspektasi dan keyakinan. Keyakinan terhadap apa yang bisa dilakukan berkaitan erat dengan kompetensi menurut Mischel 1990. Mengacu pada susunan luas informasi yang diperoleh manusia. Selanjutnya ada tujuan dan nilai. Manusia bereaksi aktif terhadap situasi. Mereka menentukan tujuan, rencana untuk mencapai nilai, tujuan, minat, dan kompetensi adalah afektif, kognitif yang paling stabil. Respon afektif mencangkup perasaan dan reaksi fisiologis lainnya. Konsep kognitif tidak terpisahkan dari afektif dengan cara yang sama. Kompetensi dan strategi untuk mengatasi masalah, keyakinan dan ekspektasi tujuan, dan nilai seorang semuanya diwarnai respon afektif. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai teori kepribadian Walter Mischel.
Apabila ada kekurangan, mohon maaf, dan jika ada yang ingin ditanyakan, dapat disampaikan ketika sesi diskusi nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.